Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fahayakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam halaqah kita pada pagi hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam uh, mukh, mukhtasar kitab At-Tajridul Musawwar. Afan, kemarin kita sampai dengan pembahasan makhraj huruf apa kemarin? Pertemuan yang lalu. Bisa diinformasikan? Karena Ana mengisi beberapa halakoh untuk kitab yang sama, jadi khawatir nanti tertukar. Ustadz Hardi, kemarin kita sampai di makhraj apa, Ustadz Hardi? Oh, Baik, tidak salah kemarin di qaf ya, di qaf atau di huruf ya ghairu maddiyah. Huruf dot Syakor. sekarang kalau tidak salah ya, huruf dot ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu makhrajul dad. Dari mana asal atau tempat keluarnya makhraj huruf dad? Yaitu mulai dari hafah. Jadi hafah tulisan ma'ama yujawiruha minal adras al-ulya. Jadi mulai dari tepi lidah ya atau dari sisi tepi pangkal lidah ya menuju gigi geram atas ya menuju gigi geram, tapi tepatnya sebenarnya bukan menuju gigi geraham ya. Bukan menuju gigi geramnya, tapi di bagian gerahamnya. Bagian geraham itu bagian sini, jadi di atas gerahamnya bagian dalam, yang tepatnya seperti itu ya. Jadi bukan di bagian gigi geraham, sehingga sisi tepi pangkal lidah kita itu tidak kita gigit. Karena sebagian pembaca Al-Quran itu menggigit sisi tepi pangkal lidahnya. Ya, jadi bagian sisi tepi pangkal lidah itu menempel saja ya di geraham ya yang sejajar dengannya. Seperti itu. Nah, kemudian bagian ujung lidah kita itu bertumpu di eh, makhraj huruf lam. Silakan ya untuk yang asatidzah untuk menyalakan kameranya supaya Anda tahu, Anda bisa hafal dengan masing-masing peserta. Baik, syukron. Jadi ujung lidahnya itu bertumpu di makhraj huruf lam. Nah, ini diperhatikan dengan baik supaya nanti kita paham apa yang diinginkan oleh penulis mualif di sini berkenan dengan kesempurnaan daripada huruf bod. Ya. Jadi caranya untuk mudahnya yaitu kita lafadzkan saja huruf lam. Huruf lam kan ujung sisi tepi. Ya. Jadi mulai ini itu menyentuh dengan langit-langit atas bagian depan ya. Coba lafadzkan semuanya al. Silakan untuk yang akhwat di off kamera saja yang akhwat. al Hmm.
Al. 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 Ya. Afan Ustazah, untuk yang Ustazah di off kamera saja. Ya, syukron. Jazakumullah khairah. Baik, kalau yang untuk ikhwannya nyala saja ya on kamera ya untuk yang ikhwan. Baik, silakan diperhatikan Ana. Jadi lafadzkan semuanya al, Al. 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 Nah, Al. kan seperti itu ya, al. Nah, huruf bod, huruf bod ini nanti uh, asatidzah wa ustadzat sekalian itu rasakan dia menempel di dekat geraham. Ini ya. Nah, ya. Au. Wana. Nah, sekarang Au. sekarang dilafadzkan am. Sekarang Au. am, Om. al, al. Al. Nah, ini sama ya. Al, am, am. Nah, perhatikan ketika kita melafadzkan huruf bod yang sukun, ya, maka ada sifat yang tampak di situ, yaitu sifat lazimah, yaitu sifat rokhwa dan istiltolah daripada huruf bod. Ya, istiltolahnya. Bagaimana cara untuk memunculkan sifat istiltolah itu? Bagaimana? Mu'alif berkata di sini, yaitu dengan kita memajukan. Ya, jadi dari makhraj lam tadi, ya itu ketika kita melafadzkan mensukunkan huruf bod, itu kita majukan sehingga menyentuh pangkal gigi seri atas. Nah, gitu cara-cara untuk menampakkan daripada istitolahnya. Jadi, Anda contohkan ya. Misalnya Anda tempelkan sekarang di makhraj huruf lam, tumpuannya. Am, am, am. Nah, sekarang majukan. Am, Om. am, am. Om. Nah, itu dimajukan. Kan tadi kannya menumpu di makhraj lam. Ya. Om. Nah, sekarang ujungnya itu digeser, majukan sampai menyentuh pangkal gigi seri. Coba rasakan. Itu istitolahnya. Silakan. Om. Om. Nah, bagaimana? Om. Nah, itu kan memanjangkan ya. Om. Au. Nah, betul itu. Om. Ustaz Hardi. Lagi ya, Ustaz Hardi. Au. Iya. Au. Am. Au. Jadi memanjang. Nah, itu istitolahnya. Sedangkan suara yang mengalir itu adalah rokhawanya. Ya, jadi tidak hanya cukup am, am. Memang itu ada suara, tapi ya istitolahnya kurang. Maka cara untuk menampilkan istitolah itu, jadi dari makhraj lam tadi itu dimajukan ke pangkal gigi seri. Ya, ya kurang lebih di dekat makhrajnya huruf ta dal to itu. Coba sekarang dilafadzkan. Am, Om. am, Om. am, Om. am, Om. am, bo. Bo. Baik. Bo. Nah, sekarang coba dilatih dengan cara yang seperti yang sudah Anda ajarkan. Coba albo, Albo. am, nah, ya, albo, bo. Oh, masya Allah, masih hafal ya. Mungkin yang lain yang belum tahu lebih baik Anda tulis lagi ya. Tapi Anda minta tolong dicatat supaya Anda tidak mengulang-ulangi kembali menulisnya. Sebentar ya, biar Anda tulis kembali. Jadi yang pertama adalah apa Anda nulisnya pakai ini ya. Albo, kemudian hamzah di fathah, kemudian huruf dot di sukun. Kemudian di fathah lagi, huruf dot di tasydid dengan fathah.
Ya, kemudian yang keduanya ya bobo ya. Kemudian dengan kasro ya bilbo, kemudian dengan dhammah ya ya bilbo. Ah ya, ini ya. Ambo, ambo, silakan. Ambo, Am, am, bobo, bilbo, bilbo, silakan. Baik. Perhatikan di sini huruf bod itu ya, dia juga punya sifat namanya alid bak. Jadi alid bak inilah yang membedakan dia dengan sifat isti'la'nya. Ya. Dan itu juga yang membedakan dia dengan huruf-huruf isti'la ya, seperti huruf qaf, huruf ghain, huruf kha. Ya, jadi kalau huruf kha, huruf ghain, huruf qaf ketika kasrah ya, ketika kasrah itu maka bisa qa, qi, kemudian ghain, gha, ghi. Ya, seperti itu. Tapi tidak dengan huruf bod. Huruf bod ketika dia kasroh maka tetap tebal. Ya, ya bo menjadi bi, bi. Ya, jadi tetap tebal. Bo menjadi bi, silakan. Bi. Ya, bi. Ya, bi, bi. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan apa bedanya huruf isti'la bod dengan huruf isti'la qaf? Kalau huruf qaf itu isti'la yang infitah, bukan istilah yang idbak. Nah, makanya ketika kita melafalkan huruf qaf itu hati-hati, asatidzah wa sadat sekalian yang berbahagia, jangan sampai kita memberikan sifat idbak ya pada huruf qaf. Contohnya seperti ini ya, qa menjadi qi. Nah, itu. Jadi sifat idbaknya ada. Oh, qi. Jadi mustaqim jadinya. Mustaqim gitu. Ya, hati-hati ya. Jadi biasa saja. Oh, menjadi qi. Mustaqim. Bukan qim. Kalau kita masih seperti itu melafatkannya berarti kita sudah memberikan sifat idbak pada huruf qaf. Seperti itu. Karena huruf qaf tidak punya sifat idbak, tapi dia punya sifat infitah. Seperti itu. Baik, silakan coba lafat yang di bawahnya. Bobo, bilbo, bilbo. Silakan. Nah, sekarang coba digabung ya. Silakan Ustadz Aidil. Ustadz Aidil dilafatkan ambo, bobo, bilbo, bilbo. Silakan. ambo, 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 ilbo, udbo. Baik. Cara melafatkan ini ya, cara melafatkan ini jadi dari yang tadi langsung ke huruf hamzanya yang kedua. Ya. Jadi jangan dikasih jeda. Ini untuk mengetahui nanti konsistensi daripada makhraj kita. Silakan Ustaz, diulang lagi Ustaz. Ambo, 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 ilbo, udbo. Nah, baik. Nah, sekarang tinggal diperhatikan ini Ustadz ya, istitolahnya ya. Itu istitolahnya masih masih kurang. Jadi sehingga rokhawanya masih belum begitu tampak. Ya, karena rokhwa itu dia harus lebih panjang dari sifat tawasud. Ya, dari sifat tawasud. Jadi dia harus lebih panjang suaranya. Itu saja nanti dilatih. Syukron Ustadz Aidil. Silakan Ustadzah mungkin. Nah, Ustadzah Ummu Maryam silakan. Baik, Ustaz. Elbo, 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 ilbo. Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah, Ya, syukur. nah, gitu ya.
Sudah bagus ya. Istitolahnya sudah tampak. Silakan yang lain. Satu orang lagi. Silakan. Ustazah. Silakan Ustazah Nur Hikmayati. Ya. Mayanti. Apa? Abo ab abo ab bobo ib bibo ub bibo. Perhatikan ketika tasdid juga sama ya. Tasdid itu sebenarnya hakikatnya sama dengan sukun. Jadi bobo ibbido. Jadi tampak istitolah dan khawanya. Coba diulang lagi Ustazah. Abo ab abo ab bobo ib bibo ub bibo. Baik, Masya Allah. Tinggal dilatih saja Ustazah ya. Ketika tasdid ya untuk istitolahnya yaitu tampak ya Ab am ab bobo bobo ab bobo ab bobo. Nah, ada yang mengatakan bahwasannya seseorang ketika sudah menguasai huruf dhad, ini sudah ya, sudah di ini ya, catat ya. Jadi next Anda tidak perlu catat lagi ya. Jadi nanti rumus ini dipakai, kemudian tinggal dimasukkan saja huruf-huruf yang lainnya untuk latihan ya, seperti itu. Baik. Ini untuk konsistensi huruf ya. Contohnya misalnya kita mau tahu sejauh mana kekuatan sifat di huruf H kita, H misalnya huruf H, ya nanti akan ketahuan di sini kita masih konsisten atau tidak pada saat di akhir ya untuk sifatnya huruf H tersebut, seperti itu ya. Ini untuk latihan ya. Baik. Ada yang menyebutkan bahwasannya ketika seseorang sudah menguasai huruf dhad ini, maka ia sesungguhnya sudah menguasai seluruhnya daripada huruf-huruf hijaiyah. Ya, seperti itu. Jadi dengan kata lain, kalau kita bisa menaklukkan huruf dhad ini dengan baik, ya dengan absah, ya minim lah dengan fasih gitu, maka kita seolah-olah sudah menguasai seluruh hurufnya. Ya, walaupun tidak juga ya. Ada yang sempurna di huruf dhad, tapi ada beberapa huruf yang dia tidak sempurna seperti itu. Bukan salah, tapi tidak atau kurang sempurna seperti itu. Ya, karena huruf-huruf hijaiyah itu ya memiliki sifat-sifat ya secara keseluruhan. Ya, mulai dari ada 5 sifat ya. Itu paling banyak lah. Ya, seperti itu. Dan itu harus dimiliki oleh huruf tersebut ketika dilafadzkan, itu maksudnya. Mulai jahr hamas, kemudian syiddah khawat, tengah-tengah tawasud, isti'ala istifal, kemudian itbaq infitah. Cuman idlaq ismat aja yang di dalam tajwid musawwar tidak dibahas. Ya. Jadi apabila kita melihat di dalam kitab tajwid musawwar, kenapa tidak dibahas? Ya karena itu bukan bagian dari pembelajaran tajwid sebenarnya. Karena idlaq itu berhubungan dengan mudah saja, mudah, ringan untuk diucapkan. Ya, seperti halnya huruf fa, ya huruf ra, ya yang asalnya dari ujung lidah dan kedua bibir, ya fa ra min lub gitu ya. Fa huruf ra, huruf mim, huruf nun, kemudian huruf lam dan huruf ba, itu saja. Selebihnya susah. Huruf yang sulit. Jadi tidak ada hubungannya dengan pengucapan seperti halnya misalnya syiddah, rokhwa yang berhubungan dengan mengalir suara, ya jahar hamas berhubungan dengan mengalirnya udara nafas, isti'ala berhubungan dengan terangkatnya pangkal lidah. Kalau ini tidak ringan, berat, ringan saja. Ya. Tinggal kalau menurut kami pribadi, ya bisa jadi di kita mungkin huruf-hurufnya tidak hanya huruf fa ra min lub saja, huruf fa ra mim nun lam dan ba, tapi bisa jadi huruf-huruf yang kita rasa ringan ya udah masuk ke dalam huruf idlaq seperti itu. Tapi kan orang Arab tidak demikian menganggapnya. Nah, kalau orang Arab itu menganggapnya kalau yang sulit ya sudah ismat, ya itu yang sulit. Bahkan huruf-huruf ilat sekalipun, ya huruf-huruf ilat, karena memang pembahasan ilmu nahwu sorof. Nah, contoh misalnya kenapa huruf waw
masuk ke dalam sifat ismat. Ya, karena huruf waw itu adalah huruf ilat. Huruf ilat itu kan alif gitu ya. Alif hamzah gitu ya. Kemudian huruf ya, huruf waw. Ya, makanya masuk ke dalam sifat ismat. Nah, jadi ketiga huruf ini masuk ke dalam sifat ismat semua. Ya, seperti halnya huruf waw. Nah, contohkan huruf waw aja ya. Huruf waw masuk ke dalam sifat ismat, huruf yang sulit. Kenapa? Ya, karena memang di dalam pembahasan nahwu sorobnya itu huruf ilat. Ya, sedangkan kalau kita perhatikan kenapa tidak masuk ke dalam sifat idlak ya. Sedang idlak itu kan yang berhubungan dengan kedua bibir. Ya, seperti huruf fa itu dari kedua bibir. Kemudian huruf ba dari kedua bibir. Huruf mim dari kedua bibir. Cuman huruf waw saja yang tidak masuk idlak. Tapi dia masuk ismat. Itu asal muasalnya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa dia masuk ke dalam sifat ismat untuk huruf wawnya, ya karena memang itu bagian dari ilmu nahwu sorof. Nah, para ulama mengatakan ilmu sorfiyah. Gitu. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya makhrajul lam, makhraj huruf lam. Makhraj huruf lam itu dari mana asalnya? Min adana hafatai al-lisan ila muntaha torof. Ya. Jadi ujung tepi lidah, Jadi bukan ujungnya ya. Jadi perhatikan huruf lam itu bukan ujungnya, tapi ujung tepi. Ini. Jadi ujung tepi itu menempel ke langit-langit atas. La. Al, silakan al. Al. Jadi yang tersentuh ini al. Ya. Jadi jangan kita al, tapi al. Silakan. Al. Nah, seperti itu. Al. Ya, al. 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 Ya. Jadi dia tidak seperti halnya huruf nun. Kalau huruf nun itu di ujung tapi kalau huruf lam tidak di sisi tepi. Ya. Kemudian usahakan untuk menampakkan sifat tawasud bainiyah ketika huruf lam dalam keadaan sukun atau tasydid. Ya. Ketika dalam keadaan sukun. Dan tidak boleh terlalu panjang ya. Ada yang menyebutkan demikian. Ini kalau menurut kami ini kurang tepat. Jadi ketika dalam kondisi lazim mutsaqal kalim ya, misalnya pada waladhdallin ya, waladhdallin selesai. Nah, ada yang menyebutkan bahwasannya ketika melafadzkan itu masuk ke dalam huruf lam itu agak sedikit dipanjangkan. Contohnya seperti ini. Waladhdallin. Ya. Ada yang tidak dinabarkan, cuman lamnya dipanjangkan. Walam bolin. Nah, ini menurut kami kurang tepat. Karena apa? Kenapa harus dipanjangkan? Karena kan huruf lam itu punya sifat tawasud bainiyah. Jadi cukup setengah saja. Ibarat ini pulpen, ya cukup setengah. Walam bolin, olin gitu ya. Walam bolin. Selesai. Ya. Jadi tidak usah. Kalau seandainya pendapat itu dibenarkan, ya, lam agak sedikit dipanjangkan ketika lazim mutsaqal. Ya. Berarti kita menganggap bahwasannya berarti huruf lam bertasydid juga harus demikian. Bagaimana dengan lafaz alladzi misalnya alladzi. Kita berarti melafazkan alladzina amanu. Alladzi kan tidak seperti itu langsung kan alladzina amanu. Alladzina amanu. Kenapa harus waladhdallin? Nah, tidak usah ditahan ya. Itu Anda sampaikan. Karena apa? Kalau kita menahannya sedikit aja agak lebih lama, maka dia berubah jadi sifat orokhwa pada huruf lam. Ya. Tapi Ustadz, itu kan hurufnya tasydid. Ya.
Kalau tasydid itu maknanya seperti apa sih? Tasydid itu kan sebenarnya satunya sukun, satunya berharokat. Ya, seperti itu tasydid. Katakanlah kita masuk ke dalam huruf pertamanya. Walabdol. Kemudian lin. Kan tidak ada hubungan yang huruf yang keduanya. Lam itu. Kecuali memang dua-duanya disukun. Ya, berarti bol. Agak kita panjangkan sedikit. Ya, tapi kan ini tidak sukun dua-duanya. Satunya berharokat. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, itu untuk huruf lam. Coba kita latihan sekarang dan perhatikan ya. Jadi ketika kita melafalkan huruf lam walaupun dalam tempo hadar harus dijaga tawasudnya. Jangan misalnya contoh seperti ini. Ya, misalnya alhamdulillah al al alhamdulillah ya al artinya al al alhamdulillahi alhamdulillah biarkan dia ngalir sebentar baru lepas alhamdulillahi jadi jangan alhamdulillahi itu keliru ya itu salah yang demikian. Coba kita latihan ala alla ala allala illila ullila silakan perhatikan ya. Ini yang sering terjadi kesalahan dari sebagian pembaca Al-Quran. Ketika kita bertemu dengan huruf sebelumnya yang dhammah kita lagi monyong ya. Nah, monyong itu biasanya isyarat untuk huruf-huruf ciri dari huruf-huruf kayak tebal ya. Ya. Rata-rata tebal ya. Seperti itu. Nah, ketika dhammah itu usahakan untuk kembali. U ul. Nah, jadi kita tipis. Ul. Jadi menipiskan huruf lam. Ul. Nah, termasuk nanti kalau dia bergandengan, berdempetan dengan huruf-huruf tebal. Hati-hati di situ. Ini yang disampaikan oleh Al-Muqri yang kemarin baru datang siapa? Syekh Ahmad Isa Al-Maqsarawi ya hafizallahu taala. Beliau hati-hati ya. Jadi misalnya siroto, coba siroto. Kita sedang menebalkan huruf to. Coba siroto. Ya, kita sedang menebalkan huruf to masuk ke dalam huruf lam. Nah, ini yang sering terjadi. Huruf lam ikut tebal. Anda contohkan sirotol jadi harusnya sirotol. Nah, kembalikan ke makhrajnya. Jangan sirotol ladzi itu kita tanpa terasa sudah menebalkan huruf lam. Ya, kita tanpa terasa sudah menebalkan huruf lam. Jadi caranya siroto kemudian tipiskan silakan sirotol silakan yang sirotol ladzina an'amta alaihim silakan Nah, ingat ya, jadi huruf lam itu dia tebal hanya pada lafadz Allah. Lam pada lafzul jalalah. Ya, baru dia tebal. Tapi tebalnya juga ada syarat. Ya, kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka lam pada lafzul jalalah tersebut tebal. Tapi kalau sebelumnya kasroh, maka tipis. Karena ia adalah huruf yang istifal, huruf tipis huruf lam itu. Tapi kondisi tertentu saja dia menjadi jadi tebal. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau huruf apapun, ya kalau bergandengan dengan huruf tebal,
ya maka kita kembalikan ke posisi awal. Siratal, ya. Kemarin kita lafadzkan falto, falto, coba falto, Falto. ya falto. Falto. Nah, begitu kita bertemu dengan huruf lam, faltol, faltol, silakan. Faltol, Faltol. nah, ya faltol, faltol, tanpa kita sudah nebalkan. Nah, baik. Faltol. Sahih, faltol. Jadi tipiskan, ya. Faltol, tapi Faltol. baik. Nah, itu kalau dipikir sampai seperti itu ya, pembahasan berkenaan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Jadi kita bukan hanya mengetahui ya ta'rif asalnya seperti apa, tapi pengucapannya juga kita harus latih. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai huruf-huruf yang sejatinya dia harus dilafadzkan dengan tipis, dilafadzkan dengan tebal. Atau sebaliknya. Harusnya dengan tebal, dilafadzkan dengan tipis. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ya, ini muqarranah bainal lam mufakhamah wal lam wa lamil muraqqaqah. Jadi perbandingan antara huruf lam yang tebal ya dengan huruf lam yang tipis. Ya. Jadi kalau huruf lam yang tebal itu seperti halnya ketika kita melafadzkan huruf-huruf isti'ala. Jadi coba kita lafadzkan la, La. la, La. La. ya. Kalau kita sedang melafadzkan la tadi dengan sifat asalnya ya istifal, maka bagian pangkal lidah kita itu hanya datar saja, tidak ada mengalami perubahan sama sekali, datar. Ya. Jadi bagaimana cara menebalkannya? Tinggal kita angkat. Anda contohkan ya. La, la, la jadi lo, 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 la, lo, 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 lo. Tapi jangan monyong ya. Nggak boleh monyong. Kan la, lo, la, lo. Sehingga ya, sehingga tidak sedikit dari kita yang kadang-kadang menuliskan ya kalau dalam transliterasinya Indonesia ditulis dengan ALLOH. Ya, itu salah ya. Jadi sebenarnya tetap aja ALLAH. Karena fathah. Itu sebenarnya fathah. Cuman fathah di situ kondisinya tebal, bukan huruf A-nya yang diganti O. Jadi bukan Allah, bukan ya, tapi Allah, lo. Pangkal kita naik. Allah. Silakan. Baik. Rasulullah. Silakan. Nah, itu kalau dhammah sebenarnya. Sekarang fathah. Rasulullah. Nah, tebal juga dan tidak boleh monyong ya. Nah, sekarang yang kasroh. Rasulillah. Nah, jadi sebenarnya seluruh huruf, mau huruf isti'ala atau huruf yang memiliki sifat yang tebal ketika dalam kondisi tertentu, maka bagian mulut ini jangan diapa-apakan. Maksudnya tidak ada mengalami perubahan yang signifikan. Ya. Ya, jadi Allah bukan Allah. Ya, contoh huruf lain misalnya huruf sod, so, jangan so. Ya.
Huruf oro jangan demikian. Oro, Ro. oro, bukan oro. Nah, Ro. jadi tahan. Jadi bibir kita ini kalau untuk melatih tinggal tempel saja daripada jari kita di bibir. Ro. Ya. Ro. Ro. Lafadzkan huruf-huruf tebal. Ro. Ro. Ya. Dapatkan huruf-huruf tebal, termasuk huruf tebal lo, lo. Kalau jari kita ini tidak bergerak, berarti sudah benar pelafalan huruf tebal tersebut. Contohnya, Ro. so, silakan, so, So. o, So. o, So. bo, So. Mo. ho, So. ho, Ho. po. So. Tapi kalau telunjuknya masih gerak-gerak, masih maju-maju, berarti hurufnya belum sempurna itu. Tinggal dilatih saja. Begitu ya, asatidzah wa ustadzah sekalian. Nah, jadi huruf lam yang tebal itu ya perbedaannya dengan huruf lam yang terqiq, yang tipis itu adalah terangkat atau tidak terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Ya. Lo menjadi la, coba la, La. la, la. Ya. Nah, sekarang coba bedakan ya antara lam yang tipis dengan lam yang tebal. Ana contohkan ya, membaca la 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 la, tiba-tiba dia langsung tebal. Jadi kita akan merasakan nanti perubahannya. Ya, perhatikan Ana ya. La 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 la. Silakan. Tipiskan lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu perubahan ketika dia dari tipis menjadi tebal. Sama seperti huruf yang pernah Anda ajarkan sebelumnya. Ra, 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 ro, 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 ra, 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 ro, ro, ro. Jadi pangkalnya naik. Nah, seperti itu. Itu untuk melatih, memancing bagaimana kita mengangkat pangkal lidah. Karena sebagian dari pembelajar Al-Quran, pembelajar tajwid itu masih bingung. Bagaimana Ustadz cara mengangkat pangkal lidah itu? Nah, gitu kan? Ya, itu butuh latihan karena Ustadznya nggak bisa ngangkat pangkal lidah. Anda nggak bisa ngangkat pangkal lidah gitu ya. Ya caranya. Atau mencontohkan. Nah, lihat mana pangkal lidah kamu. Coba dilihat. Kita nggak mungkin gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita rasakan saja. Ya, rasakan pangkal lidah kita tuh terangkat ya sehingga suara itu menebal. Bukan menjadi vokal. Mirip saja ya vokal O. Sebenarnya vokal O itu dihasilkan dikarenakan apa? Menyempitnya rongga tenggorokan kita ya dikarenakan terangkatnya pangkal lidah tersebut sehingga suara itu tidak bisa langsung keluar. Ya, suara tidak bisa langsung keluar tertahan oleh pangkal lidah yang naik. Ya, sehingga dia naik dulu ke langit-langit baru dia keluar. Ya, misalnya Anda contohkan huruf sin dan huruf sod. Sa, dan so. Sa, so. Sebenarnya cara melafalkan huruf sod itu mudah. Lafadzkan huruf sin dengan sempurna, terus latih, kemudian dinaikkan pangkalnya. Anda contohkan ya. Sa, 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 so, 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 so. Sa, 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 so, 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 so. Itu saja latihannya. Ya. Baik. Nah, sampai di sini sebelum Anda lanjut, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Afwan Ustadz, mau tanya Ustadz. Nah. Ustadz, tadi Ustadz bilang huruf rokhawah sama hamas. Bedanya apa itu Ustadz ya? Baik. Kalau untuk rokhawah dan hamas itu, kalau untuk hamas ya, itu hubungannya dengan aliran udara atau napas, Ustadz. Ya. Jadi cara untuk mendeteksi bahwasannya huruf itu ada udara atau tidak, coba Ustadz dekatkan ya. Ya, ketika misalnya disukunkan saja. As itu ada udaranya.
As. Ah. Nah, itu ada udara. Ya. Kemudian ketika dia berharokat juga tidak boleh ada udara yang keluar. Misalnya contoh huruf huruf sin, sa, sa. Coba Ustaz Hadi lafadzkan sa. Didekatkan ada udara yang keluar. Coba. Sa. 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 Betul Ustaz? Ada? Sa. Nah, Ya. sekarang lafadzkan huruf jim, ja, Ja. 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 Ya. Ada udara Ja. nggak yang keluar Ustaz? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti kalau tidak ada udara, dia masuk sifat jahar, bukan sifat hamas. Ya, tapi jangan sampai salah ya. Ada yang masih melafadzkan huruf jim itu menjadi sifatnya hamas. Ya, huruf jim. Contohnya, mohon maaf seperti halnya ngomong medok itu ya. Ja, 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 gitu. Ja. Itu ada hamasnya. Makanya kita tidak dianjurkan untuk membaca dengan lahjah selain lahjah Arabiyah. Kenapa? Yaitu karena akan melenceng daripada sifat sesungguhnya. Itu sebenarnya hikmah dari kenapa lahjah Arabiyah itu menjadi rukun di dalam membaca Al-Quran. Ya karena itu. Karena nanti sifatnya jadi enggak karu-karuan ya. Ja, ja, ja. Jadilah nanti sifat hamasnya ada pada huruf jim. Nah, kalau untuk rokhawa Ustadz, itu suaranya Ustadz yang ngalir. Ya, contoh misalnya, Anda contohkan misalnya huruf Hamzah ya, huruf Hamzah yang tidak ada sifat rokhawa. Ketika kita sukunkan Ustadz, A, ada suara yang mengalir nggak Ustadz? A, Nggak ada, Ustaz. nggak ada ya? Iya, nggak ada. Nah, huruf Ain, Anda contohkan, A, ada suara? Ada, Ustaz. Ya, ketika Anda tekan, ya, jadi ketika mulai ditekan makhrajnya, ya, kalau seperti Hamzah tadi, A, kan berhenti di sini Ustaz, suaranya tuh, Ya. A. Ya. Tapi kalau huruf Ain, Anda contohkan tawasud dulu ya, nanti bedanya nanti dengan rokhwa. Kalau huruf Ain, ketika Anda tekan, ya, A, A, ada ketika itu ada jalan, A gitu ya. Oh, iya. Huruf H, Anda contohkan huruf H pada huruf rokhawah ya. Itu suaranya. Itu suaranya. Oh. Jadi suaranya mengalir, udaranya juga mengalir. Gitu Ustaz ya. Jadi begitu ditekan, suara itu nggak berhenti Ustaz. Suara itu tidak berhenti. Huruf sin ditekan. As, dia berjalan Ustaz. Suaranya masih jalan. Gitu. Ya. Huruf H. Huruf H itu punya sifat hamas. Juga punya sifat rokhawah. Ya, contoh atau huruf zal. Az, 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 az. Ya, tapi huruf zal itu zat, dia punya sifat rokhawah. Ya, perhatikan di sini ya. Dia punya sifat rokhawah, tapi tidak punya sifat hamas, Ustaz, huruf zal. Huruf zai juga. Huruf zai, perhatikan Ustaz Hardi. Jadi ketika Anda tekan huruf zai, az, suara mengalir kan Ustaz ya. Tapi Ustaz, dia tidak punya sifat hamas. Karena apa? Dia tidak ada udara yang mengalir deras keluar. Coba lah Pak. Za. Silakan semuanya. Za. Za. Ya, perhatikan di sini ya. Ketika melafadzkan huruf zai tadi dengan harokat fathah, dekatkan daripada tangan kita. Kalau udaranya masih keluar, huruf zai-nya masih salah tuh Ustaz. Za. Oh, Za. gitu. Za. Gitu ya. Za. Kalau udaranya Za. masih keluar Ustaz, berarti huruf zai kita masih salah berarti. Oh, gitu. Ya, jadi jangan za. Jangan keluarkan Ustaz udaranya tuh. Tapi za. Begini Ustaz.
za, 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 za. Jadi keluar nafas. Za, za, za. Tapi kalau za, za. Nah, itu salah, Ustaz. Contohnya, idza zul, 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 zul. Nah, itu ya. Idza zul zilatil. Itu tidak boleh keluar itu, Ustaz. Dengan deras itu udaranya, napasnya ya. Karena apa? Karena dia tidak punya sifat hamas, Ustaz. Ya, tapi rohwanya ada. Suaranya ngalir, Ustaz. Bisa dipahami, Ustaz? Ustazah sekalian yang berbahagia? Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? satu lagi Silakan. Ustaz, izin. Nan, Ya. tafadhol, Ustaz. Ini jadi pertanyaan ini. Seorang imam mengucapkan qul ketika di Suaranya nggak jelas, Ustaz. nggak jelas ya. Ini jelas nggak Ustaz? Jelas ya. 66. Nah, jika mengucapkan di apa saya kalau saya sebutkan seperti ini, saya dengar seperti ini. Walad dolin, walad dolin. Yang Ustaz, apakah itu sudah tepat? Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun nggak tepat ataupun salah, katakanlah, apakah itu termasuk dengan Awanan enggak jelas ya, tapi Anda bisa nangkap maksudnya ya. Iya. Suaranya nggak jelas, Ustaz. Nggak jelas Baik. apa nih apa? Baik. Jadi ketika kita melafatkan pada lafaz contoh ya waladhdallin, jadi begitu kita masuk kepada huruf dot yang sudah tasydid, ya tasydid itu kan berarti kita kamil, Ustaz, maksudnya walam bo. Jadi kurang tepat ketika kita melafatkan walab hanya masuk ke dalam makhrajnya sedangkan sifatnya tidak tampak. Kemudian bo. Walaupun ketika bo itu sudah benar, Ustaz. Tapi ketika dia masuk ke dalam huruf dot tadi yang tasydid, dia kurang menyempurnakan daripada sifat istitolah. Dia punya sifat istitolah di situ, Ustaz. Sifat istitolah yang juga punya sifat rokhwa. Suaranya ada suaranya, Ustaz. Jadi jangan walab bo. Kalau dia melafatkan walab bo, Ustaz, jadi seolah-olah seperti ini, Ustaz. Walab berarti kan suaranya, Ustaz? Nggak ada suara kan? Walab. Tapi kalau walam, ada suara nggak? Walam. Berarti sudah benar kita memberikan sifat rokhwa pada huruf bod. Gitu, Ustaz. Jadi bagaimana hukumnya? Ya lahan, Ustaz. Tapi tidak sampai lahan jali. Ya, tidak sampai. Karena lahan jali itu ketentuannya apa, Ustaz? Kalau menambah, ya mengubah huruf, ya kemudian merubah harokatnya, nah seperti itu, mengurangi huruf, nah seperti itu. Itu, Ustaz ya. Kemudian apa tadi Ustaz? Yang kedua tadi? Ya, itu tadi Ustaz udah terjawab semua Ustaz. Sudah jawab semua ya. Baik, alhamdulillah. Begitu, Ustaz ya. Soalnya Afwan Ustaz itu imam di masjid kami gitu, jadi kita mau mengoreksi orang. Ya memang berkenaan dengan imam rawatib itu adalah hak prerogatif daripada takmir ya. Jadi kalau makmum itu anak sarankan untuk menjaga adab kita ya. Kita jangan langsung to the point. Misalnya ketika sudah selesai jadi imam masih dilihat oleh makmum yang lain, ya kita memprotes bacaan imam. Tidak boleh yang seperti itu. Ya, jadi ada forumnya. Kami dulu juga seperti itu, Ustaz. Menasihati seorang imam rawatib. Jadi orang sudah tidak ada lagi, kami tinggal berdua, Ustaz. Ana dengan imamnya. Nah, imamnya ana nasihati. Begini. Tapi ingat ya, menasihati seorang alim itu harus dengan ilmu. Jangan kita ini tidak punya ilmu, kita terus marah-marah gitu ya. Ustaz, tidak benar ini lafadznya kayak gini. Terus yang benar gimana? Pokoknya nggak benar lah. Gitu. Itu kan sama aja. Ya, tapi kita bisa memberikan penjelasan gitu. Akhirnya alhamdulillah Ustaz,
imamnya tersebut bisa merubah kebiasaannya seperti itu. Baik, itu ya, Ya, sekarang Ustaz. Afan. Baik, tersisa 5 menit lagi. Kita masuk sedikit ya ke pembahasan makhraj berikutnya. Ya, ini makhraj huruf nun. Jadi untuk huruf nun ini makhrajnya adalah dari ujung lidah. Ya, ujung lidah. Ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari ya, yang menyentuh bagian depan atas ya, agak sedikit di bawah makhraj lam. Ya, disertai dengan gunnah. Jadi di atas ya. Kemudian dia berada di bawah makhraj huruf lam. Ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Jazari dengan Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi ya, yang mengatakan bahwasanya lam, kemudian nun, ro itu makhrajnya beda-beda Ustaz. Ya, agak sedikit geser. Beda dengan Imam Qutrub. Kalau Imam Qutrub menyebutkan lam, nun, ro sama saja. Ya. Setelah kami teliti, ya, kenapa pendapat Imam Qutrub ini menyebutkan lam nun ro itu satu makhraj, tidak seperti halnya Imam Ibnu Jazari menyebutkan ya. Karena kalau kami lihat bahwasannya lam nun ro itu perbedaan atau pergeseran makhrajnya itu tipis sekali Ustaz. Al, an, ar. Itu tipis sekali ya antara 3 huruf tersebut. Sehingga bisa dikatakan kalaupun kalaupun kita menaruh ujung lidah kita di makhrajnya lam, kemudian kita keluarkan huruf nun ya, atau kita keluarkan huruf ro, itu sama saja suaranya Ustaz. Nah, sekarang Ana contohkan ya. Sekarang coba lafadzkan huruf lam. Coba disukunkan al. Silakan Ustaz. Al. Sudah ya? Nah, cukup sampai situ. Nah, sekarang di makhraj yang serupa di makhraj lam tadi, keluarkan huruf nun. Coba. Nah, sekarang coba agak sedikit digeser ke belakang dikit, jangan signifikan, sedikit. Apa bedanya nun yang tadi dengan nun yang agak sedikit digeser? Coba. Dengan nun yang tadi di makhraj lam. Coba. Apa bedanya? Sama Suaranya agak ngumpul Ustaz. Ya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Suaranya agak tertahan Ustaz. Iya, tertahan jadi seperti ini. Jadi ini sebenarnya itulah alasannya kenapa Imam Qutrub itu menjadikan satu gitu ya. Karena memang tidak begitu signifikan. Beda kalau misalnya ujung, tengah, dan pangkal. Nah, itu memang hasilnya sudah berbeda. Tapi kalau pergeserannya dikit sekali, ya maka tidak signifikan ya. Jadi suaranya tuh nggak ada perbedaan sebenarnya. Ya seperti itu. Tapi tetap ya, ini adalah sebuah pendapat ya, yang kita hargai dan memang ini yang kita pegang karena sab'ata asyar ya. Jadi ada 17 makhraj termasuk lam nun ro yang sendiri-sendiri ya makhrajnya. Ya makhraj khusus maksudnya seperti itu. Baik, tinggal 4 menit lagi, Ana buka tanya jawab saja ya. Nanti insya Allah Ana lanjut kembali pertemuan berikutnya untuk pembahasan nanti makhraj nun ini. Dan kita lanjut ke makhraj yang lainnya. Silakan. Ustazah. Ustaz. Ada yang ditanyakan? Ya Ustaz, apa tadi? Jadi lam, nun dan ro itu di makhraj yang sama Ustaz ya. Ya, Imam Qutrub menyebutkan lam nun ro itu di makhraj khusus yang sama. Jadi satu makhraj Ustaz. Ya,
Kalau Imam Ibnu Jazari sendiri-sendiri Ustaz. Lam Oh ya, sendiri, nun sendiri, ra sendiri. Nah, lam itu apakah dia termasuk yang seperti bergeser ke makhrajnya huruf nun Ustaz ya? nah, ya karena huruf lam itu ya, Anda perlu jelaskan di sini. Huruf lam itu dia punya sifat al-inhiraf. Ya, al-inhiraf. Ya. Jadi al-inhiraf ini apa seperti ada pergerakan gitu Ustaz ya. Walaupun sebenarnya ta'rifnya menurut Syekh Dr. Emers Diswaid, al-inhiraf itu sebenarnya suara yang sebenarnya ia ingin keluar, tapi keluarnya melalui, karena kita menempel ujung sisi tepi kan. Nah, dia menekan di bagian depan, sehingga suara itu keluar dari sisi kanan dan kiri. Ya, suara itu. Ya, begitu detailnya beliau ya membahasnya di dalam kitab ini. Sedangkan perbandingannya alin hirof dengan huruf ro, ya lam dengan ro kan alin hirof itu ada dua ya lam dan huruf ro. Huruf ro itu ketika kita melafadzkan ada sifat takrir di situ sehingga ada celah Ustaz kalau diperhatikan. Ada celah sedikit ya sehingga suara itu tidak seperti lawan daripada lam tadi yang keluar dari sisi tepi kanan dan kiri. Sedangkan untuk oro-oro dia langsung ke tengah Ustaz suaranya. Ngumpul baru keluar ar ada ar ya seperti itu. Kalau huruf lam tidak, kiri dan kanan. Nah, jadi kalau seandainya dia ada misalnya pergeseran sedikit itu hal-hal yang wajar. Tapi geser ini bukan geser yang signifikan, Ustaz. Bukan geser banget misalnya seperti ini. Nah, ini kan geser banget gitu ya. Kalau ini gesernya kayak gini, Ustaz. Ah, ya gesernya itu cuma segini, Ustaz. Ya, ini kan nggak signifikan gitu. Tapi kalau geser sudah seperti ini, Ustaz, nah itu signifikan sekali tempat geserannya. Gitu, Ustaz. Wallahu a'lam Iya. bishawab. Ada yang mengatakan gini Ustaz yang ketika lafzul jalalah lam ketika lafal al tebal yang al Suaranya putus. Yang lain apa Ana saja yang terputus suaranya ya? Yang lain bagaimana? Suaranya Ustaz Harfi? Kami putus juga, Ustaz. oh, Ya. Baik. Jadi Ana bisa nangkap ya. Jadi bagaimana dengan huruf lam ya ketika dilafatkan pada lafat Allah gitu ya. Apakah dia masih di tempatnya ya seperti halnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari ataukah dia mengalami pergeseran seperti itu sedikit. Gitu ya. Itu bukan maksudnya Ustaz. betul Ustaz, betul. Nah, ya seperti itu. Jadi ini ya. Jadi ketika kita melafadzkan huruf itu sebenarnya kita harus tetap konsisten pada makhraj yang ada. Kecuali ada kaidah tertentu atau penjelasan tertentu berkenan dengan huruf-huruf yang ketika kita lafadzkan itu berubah hukumnya, katakanlah dari tipis ke tebal, sehingga ia mengalami pergeseran makhraj. Karena tidak ada pembahasan adanya pergeseran makhraj, Ustaz. Jadi al dan al, Allah, Anda contohkan Allah dan Allah ya. Allah, Allah dan Allah, itu sebenarnya yang kita mainkan itu pangkalnya. Ya, dudukannya itu tetap aja Ustadz, dudukannya. Dudukannya itu nggak usah diapa-apakan gitu ya. Yang kita mainkan itu pangkalnya saja. Kenapa sebagian dari pembaca Al-Quran itu ya menganggap bahwasanya ada pergeseran? Karena apa? Mereka tidak sempurna di dalam ya menaikkan pangkal lidahnya menuju langit-langit Ustadz. Sehingga kesulitan. Sehingga ketika mau menaikkan pangkalnya itu ujung lidahnya itu kurang diperhatikan. Gitu ya. Seperti halnya huruf sod. Huruf sod itu sebenarnya ujung lidahnya itu di bagian gigi seri bawah Ustadz. Ya, mendekati gusi. Ya, so, bukan so, sehingga ujung lidahnya tuh naik-naik ke atas Ustaz. Coba Ustaz, ya, so. Jadi sehingga ujung lidah naik ke harusnya harus di bawah Ustaz. So. Sa, si, tetap saja.
Ya, ini sebagian pembaca Al-Quran saja yang kurang perhatian bahwasannya makhraj itu ketika dalam keadaan apapun dia tetap pada tempatnya Ustaz. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ustaz. Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Baik, demikian saja ya pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Lebih kurangan mohon maaf. Afwan ya, karena kita bertemunya hanya di sini. Ya, kalau di Afwan di sini ada admin ya. Kalau di lembaga lain Ana mengajar, biasanya Ana dimasukkan ke dalam grup. Di mana di grup itu nanti seluruh peserta halaqah itu bisa bertanya. Karena di sini Antum bisa bertanya karena hanya dalam forum ini saja. Ya, Ana kembalikan ke admin. Kalau seandainya Ana diizinkan misalnya masuk ke dalam grup untuk tanya jawab, akan lebih baik seperti itu ya. Jadi peserta bisa menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan ke Ana ya, di dalam grup Iya, tersebut. benar Ustaz. Begitu admin, silakan untuk diperhatikan. Mungkin kiranya Anda bisa dimasukkan ke dalam grup, mungkin untuk tanya jawab ya gitu ya. Karena pertemuan ini alangkah baiknya seandainya itu bisa ditanyakan langsung ya seperti itu. Tidak hanya satu pekan sekali ya seperti itu. Baik, demikian saja. Insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan kekhilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأحواء والأعمال والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام من سيء الأسقام. Baik, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.